Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan terkait dengan sorting atau pengurutan. Nah, sebelumnya kita telah membahas materi bubble sort. Sekarang kita akan membahas yaitu exchange sort. Ya. Jadi di sini antara bubble sort dengan exchange sort itu hampir sama, ya. Bahkan ada yang mengatakan sama. Tapi kalau saya sih melihatnya ada perbedaan, ya. Yang pastinya pasti ada perbedaan karena dari sisi nama saja sudah berbeda, ya. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau bubble sort itu akan bergerak terus dan pusat akan bergerak, dalam artian bahwa yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perbandingan, ya, itu akan bergerak sesuai dengan indeksnya. Jadi misalnya kita mulai dari indeks ke 0, itu akan bergerak terus sampai dengan indeks yang terakhir. Sedangkan untuk exchange sort di sini dikatakan bahwa ada yang menjadi pusat, dan pusat ini selama proses iterasi pertama misalnya itu akan tetap, ya. Nanti pada saat berpindah lagi untuk iterasi yang selanjutnya baru akan berubah lagi pusatnya, jadi akan bergerak lagi ke indeks yang selanjutnya. Jadi misalnya indeks pertama dulu yang dijadikan sebagai pusat itu akan dibandingkan dengan semua elemen yang ada di dalam array tersebut, ya. Jadi perbedaannya kalau misalnya bubble sort, misalnya indeks ke 0, kita mulai dari indeks ke 0, maka pada saat perulangan yang kedua itu akan masuk, misalnya pada saat kita masuk pada perulangan yang kedua, maka yang menjadi pusat untuk dibandingkan dengan nilai yang lain atau nilai tetangganya itu adalah indeks yang selanjutnya, yaitu indeks yang pertama, indeks ke-1, kedua, dan seterusnya. Kalau exchange sort itu tetap yang menjadi pusat untuk dibandingkan terhadap semua elemen yang ada di dalam array tersebut, itu adalah tetap indeks yang pertama misalnya, misalnya untuk iterasi pertama, ya. Nah, apabila ternyata indeks pertama misalnya, ya, indeks ke 0 misalnya ternyata lebih besar dibandingkan ada nilai elemen yang lain ternyata lebih kecil dibandingkan dengan indeks yang pertama, maka ini akan dilakukan pertukaran. Nah, berarti karena tetap nilai indeksnya itu tetap sama, tetap menjadi pusat, maka nilai yang tadi yang sudah ditukar itu akan menjadi pusat yang baru, tetapi tetap pada indeks ke 0, ya. Jadi nilainya yang berubah tetapi indeksnya yang tetap sama, ya. Jadi indeksnya yang tetap sama. Baik, sekarang kita lihat ilustrasinya, ya. Sekarang kita lihat ilustrasinya. Contoh misalnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini, yang dilakukan adalah proses pengurutan secara descending, ya, dari terbesar, dari nilai yang besar ke nilai yang terkecil. Nah, di sini ada nilai, ya, angka-angka 84, 69, 76, 86, 94, dan 91. Nah, kemudian yang pertama yang menjadi pusat adalah atau nilai pivot, ya, istilahnya itu adalah nilai 84. Nah, nilai 84 dibandingkan dengan 69. Kita bisa lihat di sini, ya. Kita bisa lihat di sini yang diberikan tanda merah.
Jadi proses pertama nilai 84 dibandingkan dengan 69. Ya. Pada saat dibandingkan dengan 69, ya. 69 karena kita melakukan pengurutan secara descending, maka tidak terjadi pertukaran, ya, karena 84 lebih besar dibandingkan dengan 69. Maka pertukaran tidak terjadi. Jadi yang menjadi pusat yaitu indeks ke 0, ya, yang kebetulan nilainya adalah 84, tetap itu yang menjadi dibandingkan dengan nilai yang lain. Jadi pusatnya tetap 84, ya, untuk yang proses selanjutnya, itu yang kedua. Nah, kemudian 84 dibandingkan dengan 76, ya, masih lebih besar. Berarti yang ketiga tetap, ya, 84. Nah, 84 kemudian dibandingkan dengan 86, ya, yang di sini. Jadi 86 dibandingkan. Nah, ternyata 86 lebih besar dari 84. Maka dilakukan pertukaran. Jadi ditukar 86 yang di sini indeks ketiga, ya, indeksnya 3 itu ditukar dengan indeks ke 0, ya. Tapi nilainya yang ditukar, ya, nilainya yang ditukar. Jadi 86, jadi nilai 86 ini akan bertukar dengan 84. Jadi 84 akan masuk ke indeks ketiga, sedangkan 86 akan masuk ke indeks ke 0. Nah, sekarang yang menjadi pusat tetap indeks ke 0, tetapi nilai yang berubah yaitu nilai 86, ya. Kemudian selanjutnya 86 dibandingkan dengan nilai 94. Nah, 94 lebih besar dibandingkan dengan 84, maka ditukar di sini. Jadi indeks ke 0 yaitu 86, ya, ditukar dengan indeks ke 4 yaitu nilainya 94 ditukar, ya. Berarti indeks keempat sekarang itu nilainya adalah 84, sedangkan indeks ke 0 nilainya adalah 94. Jadi sekarang nilai 94 ada di sini. Nah, nilai 94 kemudian dibandingkan dengan nilai 91. Nah, nilai 91 masih lebih kecil dibandingkan dengan 94, berarti tidak terjadi pertukaran. Nah, pusat yang terakhir adalah 94. Ini selesai iterasi yang pertama. Ya, proses yang pertama sudah selesai. Nah, kemudian yang selanjutnya, di mana lagi pusat yang selanjutnya? Jadi pusat yang selanjutnya adalah 69, ya. Jadi pusat yang selanjutnya adalah 69. Nah, 69 dibandingkan dengan 76, ya. Di sini 76 dibandingkan dengan 76, ternyata 76 lebih besar dibandingkan 69, maka di sini ditukar. Kemudian 76 dibandingkan dengan 84, ya, ternyata 84 lebih besar, jadi di sini pusatnya 84. Kemudian 84 dibandingkan dengan 86, 86 lebih besar, kemudian sama. Kemudian 86 dibandingkan dengan 91, maka yang terakhir pusatnya adalah 91, ya. Jadi pusat yang terakhir adalah 81. Nah, yang selanjutnya, pusat yang selanjutnya adalah indeks yang kedua, indeks 2 maksud saya, indeks kedua, ya, bukan indeks kedua tapi indeks 2, ya. Di sini tetap 69 karena ini kan 69 tidak bergerak, ya. Dari tadi dia bergerak tapi mundur. Jadi 69 sekarang pusatnya, ya, kemudian dibandingkan dengan 76 lebih besar, maka pusatnya sekarang 76. 76 84 sekarang, kemudian 84 dibandingkan dengan 86. Jadi sekarang 86, ya. Nah, kemudian selanjutnya dan begitu seterusnya sampai dengan iterasi yang terakhir, di mana 69 menjadi nilai yang paling terkecil, maka dia berada di bagian paling belakang, ya. Jadi
maka urutannya nanti ya kita sudah bisa prediksi urutannya adalah 94, 91, 86, 84, 76 dan 69. Nah, bentuk prosedurnya ya, bentuk prosedurnya seperti ini. Kita bisa lihat langsung saja di contoh program yang telah dibuat ya. Ini sama dengan bubble sort yang pernah saya jelaskan ya, angkanya sama ya. Jadi konsepnya seperti ini ya. Jadi pusat misalnya iterasi pertama yang menjadi pusatnya adalah indeks ke 0 yang berada pada data atau nilai X ya. Nah, dibandingkan dengan Y, di mana Y ini ya, Y ini akan selalu bergerak mundur ya, membandingkan terus. Nah, apabila lebih kecil nilai X-nya maka akan terjadi pertukaran. Jadi kalau lebih besar itu tidak dilakukan pertukaran. Nah, ini saya minta Anda buat di rumah, di laptopnya masing-masing ya. Contoh programnya. Ini contoh programnya, silakan dibuat. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan nanti ditanyakan di forum diskusi kita di Kalam ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang disebut dengan selection sort. Ini akan menjadi tugasnya ya. Jadi ini akan menjadi tugas buat kalian. Silahkan Anda membuat programnya ya, selection sort. Jadi pada dasarnya sebenarnya hampir sama semua. Mulai dari bubble sort, kemudian exchange sort, kemudian selection sort, itu semuanya hampir sama dan masih banyak algoritma pengurutan yang lainnya ya. Jadi di sini kalau selection sort merupakan kombinasi antara sorting dan pencarian. Jadi dicari dulu ya, jadi melakukan pencarian dulu. Nanti kalau misalnya didapatkan nilai terkecil, kemudian ditempatkan pada indeks yang semestinya ya, dalam array ya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi saya berikan penjelasan dulu supaya lebih mudah mengerjakan tugas. Misalnya bentuknya seperti ini. Besar saja. Misalnya proses pertama, kita memiliki data 32, 75 ya, ini 32, 75, 69, 58, 21, 40 misalnya, dimana indeksnya mulai dari 0 sampai dengan indeks 5. Jadi 32 itu dibandingkan dengan 75 ya. Kemudian ternyata karena kita di sini melakukan pengurutan secara ascending, berarti di sini tidak dilakukan pertukaran. Kenapa? Karena 32 lebih kecil dibandingkan dengan 75. Kemudian 32 dibandingkan dengan 69 ya, 69. Tidak terjadi pertukaran. 32 dibandingkan dengan 58, 32 dibandingkan dengan 21. 21 lebih kecil dibandingkan dengan 32, maka dilakukan pertukaran. 32 menempati posisinya 21, 21 menempati posisi 32 ya. Nah, kemudian jadi hampir sama dengan exchange sort tadi ya, exchange sort tadi. Jadi indeksnya tetap sama, yaitu indeks ke 0, tapi nilainya yang berubah ya. Nilai yang berubah. Jadi di sini 21 yang dibandingkan dengan 40. Jadi bukan lagi 32 yang dibandingkan dengan 40, tapi 21 dibandingkan dengan 40. Jadi di sini tadi posisi indeks 4 itu sudah 32 ya. Nah, makanya di sini kondisi terakhir data kita adalah 21, 75, 69, 58, 32, 40 ya. Nah, kemudian proses yang selanjutnya, yaitu proses yang kedua, kita masuk pada indeks 1. Karena selesai tadi indeks 0, sekarang indeks 1.
75 dibandingkan dengan 69, berarti ini terjadi pertukaran. Nah kemudian sekarang 69, jadi 69 kan sudah ditukar tadi dengan 75, jadi 69 dibandingkan dengan 58 ya, lebih kecil 58. Jadi di sini sebenarnya operatornya yang salah ya, mestinya di sini lebih kecil. 58 kemudian 32 lebih kecil, berarti sekarang kondisinya sekarang adalah 21 ya, datanya 32, 69 sampai dengan 40 dan seterusnya sampai dengan proses ini selesai terjadi ya. Jadi semuanya setelah selesai, semua elemen sudah dikunjungi, maka berakhir proses selection sort. Nah, ini adalah bentuk prosedur ya, prosedur dari selection sort. Nah, untuk lebih lengkapnya saya minta Anda membuat programnya. Di sini sudah ada contohnya, penjelasannya, contoh prosedurnya, bukan lagi contoh sebenarnya. Ini sudah bentuk prosedur yang yang digunakan, dan sudah saya perlihatkan contoh program yang ada di contoh di bubble sort maupun di exchange sort ya. Jadi saya akhiri sekarang. Silahkan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di forum diskusi kita di Kalam. Nanti insya Allah saya akan tanggapi, atau bisa saja teman-teman yang lain yang paham bisa menanggapi di situ. Saya sampaikan kembali bahwa akan ada penilaian khusus bagi adik-adik mahasiswa yang aktif dalam forum diskusi kita. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.